Tinjau sebuah sistem dengan 3 buah benda seperti pada ilustrasi berikut. Jika seluruh peristiwa tumbukan bersifat elastis, maka massa M2 sama dengan titik-titik kilogram. Oke, jadi pada soal ini kita diberikan 3 buah massa ya. Ada M1, kemudian M2, dan M3 di sini. Awalnya M2 dan M3 itu dalam kondisi diam dan M1 ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalkan kita beri nama kecepatan M1 itu adalah V0 ya. Jadi kecepatan M1-nya kita beri nama V0, kemudian apa yang terjadi? M1 nanti akan menabrak M2. Kemudian M2 tentu saja akan bergerak karena ada tumbukan dengan M1 dan M2 ini akan menabrak M3 atau terjadi tumbukan antara M2 dan M3. Soal ini mengatakan bahwa M3 ini nanti akan memiliki kecepatan yang nilainya maksimum. Jadi kalau misalkan M3 kita beri simbol misalkan V3 ya atau V3 aksen nanti, kemudian karena ini kita punya V2-nya itu sama dengan 0 dan kita punya V3-nya itu juga sama dengan 0, maka setelah tumbukan kita beri nama V3 aksen gitu ya. Dan ini kita punya V2 aksen. Nah, soal ini mengatakan bahwa V3 aksen itu akan bernilai maksimum. Jika hal tersebut terjadi, maka nilai M2-nya itu sama dengan berapa ya? Kira-kira seperti itu untuk analisis soalnya. Semua tumbukan dalam peristiwa ini dikatakan bahwa tumbukannya adalah bersifat elastis atau elastis sempurna ya. Jadi koefisien restitusinya sama dengan 1 dan energinya kinetik itu kekal. Sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah peristiwa tumbukan antara M1 dan M2. Kita akan melihat bagaimana tumbukan antara M1 dan M2 ya. Yang pertama kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum linier untuk tumbukan M1 dan M2. Apa hukumnya? Untuk M1-nya awalnya punya kecepatan V0 atau kita ganti saja ya menjadi V1 misalkan supaya simbolnya sesuai. Jadi ada V1, ada V2, ada V3. Kita ganti V1 di sini, maka hukum kekekalan momentum linearnya adalah M1 dikalikan dengan V1 ditambah dengan M2-nya diam jadi 0 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2 aksen. Di sini V2 aksen itu adalah kecepatan M2 setelah bertabrakan atau bertumbukan dengan M1. Kemudian di situ ada angka ya, angka M1-nya 9, maka kita masukkan saja karena angkanya cukup mudah. Jadi kita dapatkan 9V1 sama dengan 9V1 aksen ditambah dengan M2-nya kita belum tahu dan V2 aksennya kita juga belum tahu. Beri nama persamaan ini menjadi persamaan 1. Masih ditumbukan antara M1 dan M2, kita bisa menggunakan hukum kita menggunakan kekekalan momentum sudah, kita gunakan lagi koefisien restitusi ya. Jadi E-nya itu sama dengan 1, artinya 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen, kemudian V2 min V1 ya. Ini V1 aksen dibagi dengan V2 minus V1. Oke, kita masukkan angkanya jadi 1 sama dengan min V2 aksen, kita belum tahu, kan V1 aksennya juga kita belum tahu, V2-nya adalah 0, min V1-nya adalah V1 itu sendiri. Kemudian di sini ada negatif ya, kita coret, maka kita dapatkan V1 itu sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Beri nama ini menjadi persamaan 2. Nah, dengan menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita bisa mengeliminasi nilai dari V1 aksen ya, karena kita nggak membutuhkan lagi, karena selanjutnya kita akan melihat V2 aksen, yaitu gerakan M2 menabrak atau menumbuk M3 ya. Jadi kita akan gantikan nilai V1 aksennya dengan mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 2 dan persamaan 1. Kita tuliskan berarti 9V1 sama dengan 9V1 aksennya kita ganti. Jadi V1 aksen dari persamaan 2 boleh kita tuliskan di sini V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen min V1 ya. V2 aksen min V1 itu akan sama dengan V1 aksen. Nah, kita gantikan di situ berarti 9 dikali V2 aksen min V1 kemudian ditambah dengan M2 dikalikan V2 aksen. Sehingga kita dapatkan 9V1 sama dengan 9V2 aksen min 9V1 plus M2 V2 aksen. Kita kelompokkan untuk yang V1 berarti 9V1, yang ruas kanan ada 9V1, maka kita dapatkan 18V1 sama dengan V2 aksennya berarti 9 ditambah dengan M2 V2 aksen, atau 18V1 kita bagi dengan 9 plus M2 sama dengan V2 aksen. Kita beri nama V2 aksen ini menjadi persamaan ketiga. Nah, sekarang kita sudah selesai menganalisis tumbukan M1 dan M2.
maka kejadian selanjutnya adalah M2 akan menumbuk M3. Berarti kita harus analisis tumbukan antara M2 dan M3. Oke, kita akan lihat bagaimana tumbukan antara M2 dan M3 ya. Masih sama konsep yang kita pakai. Yang pertama adalah momentum linearnya kekal, maka kita dapatkan M2 V2 aksen karena sekarang M2 bergerak dengan kecepatan V2 aksen ditambah dengan M3-nya masih diam jadi 0 sama dengan sama dengan di sini M2-nya sekarang bergerak dengan kecepatan V2 double aksen ya. Misalkan ini adalah kecepatan M2 setelah menumbuk M3 ditambah dengan M3-nya kita kalikan dengan V3 aksen. Kecepatan M3 setelah ditumbuk oleh M2. Oke, kita biarkan dulu persamaannya dan kita beri nama menjadi persamaan keempat ya. Kemudian kita lihat dulu untuk koefisien restitusinya E sama dengan 1, maka kita dapatkan 1 sama dengan minus V3 aksen kemudian min V2 double aksen dibagi dengan V3 min V2 aksen. 1 itu akan sama dengan min V3 aksen, kita juga belum tahu. Kemudian negatif V2 double aksen dibagi dengan V3-nya 0 min V2 aksen ya. Berarti negatif, negatif. Maka kita bisa tuliskan V2 aksen itu akan sama dengan V3 aksen min V2 double aksen. Kita beri nama persamaan ini menjadi persamaan 5. Selanjutnya dengan menggunakan metode yang sama, kita akan menggantikan nilai V2 double aksen yang ada di persamaan 4 ya dengan V2 double aksen yang ada di persamaan 5 ya, sehingga kita bisa eliminasi V2 double aksennya dan kita akan dapatkan M2 V2 aksen kemudian sama dengan M2 dikalikan V2 double aksennya adalah V3 aksen min V2 aksen. Kita tulis V3 aksen min V2 aksen ditambah dengan M3 dikalikan V3 aksen. Nah, di sini nanti kita akan mencari nilai V3 aksen ya. Maka kita selesaikan dulu di sini. M2 V2 aksen sama dengan M2 V3 aksen min M2 V2 aksen ditambah dengan M3 V3 aksen. Kita kumpulkan, maka kita dapatkan 2M2 V2 aksen sama dengan M2 ditambah M3 V3 aksen ya. M2 ditambah dengan M3 V3 aksen. Maka kita dapatkan nilai dari V3 aksennya itu akan sama dengan 2M2, kita belum tahu nilai M2-nya, 2M2 kemudian dikalikan dengan V2 aksen dibagi dengan M2 ditambah dengan M3. M3 itu diberikan di soal, angkanya ada, V2 aksennya juga sudah kita dapatkan, yaitu pada persamaan 3. Maka berikutnya bisa kita gantikan V3 aksen itu akan sama dengan, kita gantikan dulu nilai V2 aksennya ya. Kita tulis ulang bagian yang M-nya jadi 2M2 dibagi dengan M2 ditambah M3 kemudian dikalikan dengan V2 aksennya adalah 18 V1. V1 juga suatu tetapan atau konstanta ya, dibagi dengan 9 ditambah dengan M2. Nah, kalau kita perhatikan, persamaan terakhir yang kita dapatkan adalah persamaan V3 sebagai fungsi M2. Mengapa demikian? Karena M3 itu diberikan angkanya di soal. Jadi itu V3 aksen sebagai fungsi M2. Biar lebih kelihatan lagi, kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini ya. Kita tulis satu kali lagi, jadi 2 dikali 18 adalah 3. Oke, kita tuliskan dulu di sini 36 ya, betul. 36 M2 V1 dibagi dengan M2-nya itu belum tahu, ditambah M3-nya tadi diberikan di soal angkanya. Karena dia berupa angka ya, M3-nya adalah 0,25 atau seperempat. Jadi ini kita tulis saja dulu M3, dia berupa angka, dikalikan dengan 9 ditambah M2. Nah, kita lihat di sini fungsi V3 aksen dalam M2. Untuk mencari nilai dari M2-nya, kita gunakan lagi data yang diberikan lagi. Yaitu apa? Pada soal diberikan bahwa ternyata nilai kecepatan V3 aksen itu maksimum. Padahal di sini kita tahu nilai V3 aksen itu sebagai fungsi M2 ya. Jadi di sini V3 aksen itu sebagai fungsi M2. Artinya V3 aksen itu akan maksimum kalau kita turunkan V3 aksen terhadap M2 itu akan harus sama dengan 0 ya. V3 aksen dm2 itu sama dengan 0 karena fungsinya di sini adalah fungsi M2. Selanjutnya tinggal kita turunkan saja, tapi untuk membuat bentuk matematikanya jadi lebih bagus, kita kalikan dulu aja yang bagian bawah karena M3 itu
konstanta ya. Jadi kita susun ulang. Untuk bagian atas kita punya seperti ini ya. V3 aksen itu akan sama dengan, susun ulang dulu. Yang atas kita punya 36 V1 dikali M2. Yang bagian bawah kita kalikan satu persatu. Jadi kita punya 9 M2 ditambah dengan M2 kuadrat ditambah dengan 9 M3 ditambah dengan M2 M3. Sekarang baru kita turunkan terhadap M2. Bentuk turunannya adalah U per V ya, maka kita akan gunakan persamaan. Ini bentuknya adalah U dibagi V, maka dia akan sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Baik, kita sekarang turunkan jadi dV3 aksen dm2 itu akan sama dengan, kita tulis di sini, U aksennya adalah 36 V1 dikalikan turunannya M2 adalah 1 ya. Kemudian dikalikan dengan V ya. V-nya mana? V-nya adalah ini, sepanjang ini ya. Jadi kita kalikan dengan V. Berarti V-nya adalah 9M2 ditambah dengan M2 kuadrat ditambah dengan 9M3 ditambah dengan M2M3. Oke, sepertinya tempatnya tidak mencukupi, maka kita pindah saja ya. Untuk turunannya kita pindah di bawah. Oke, kita pindah di sini. Jadi ini baru U aksen dikalikan V ya. U aksen kali V kemudian minus V aksen. Kita turunkan bagian yang penyebut. Turunan dari 9M2 adalah 9 ditambah dengan M2 kuadrat turunannya adalah 2M2 ditambah turunan dari 9M3. M3 adalah konstanta, berarti turunannya adalah 0 ditambah dengan turunan dari M2 M3 adalah M3 ya. Jadi ini bayangkan seperti turunan dari 5X. Turunan 5X adalah 5. M2 M3 diturunkan terhadap M2, maka sisanya atau hasilnya adalah M3. Kemudian ini masih harus kita kalikan dengan U, di mana U-nya adalah 36 V1 dikalikan M2 dibagi dengan V kemudian kita kuadratkan. Nah, meskipun bentuknya panjang, tetapi bentuk yang bagian bawah itu tidak perlu kita khawatirkan. Mengapa? Karena turunan ini nanti harus bernilai 0 ya. Ini harus sama dengan 0. Artinya kalau kita kalikan yang bawah dengan 0, dia akan dapat 0 ya, tetap ya. Sehingga bentuk hasil akhirnya, hasil turunannya ya, kita akan dapatkan yang bagian atas saja ya. Sekarang kita lihat berarti hasil turunannya adalah ini semua sama dengan 0. Kita langsung pindahkan saja. Untuk yang ruas kiri kita punya 36 V1 dikalikan dengan 9 M2 ditambah dengan M2 kuadrat ditambah dengan 9 M3 ditambah dengan M2 M3 sama dengan yang ruas kanannya kita punya 36 V1 dikalikan M2, kemudian kita punya 9 ditambah dengan 2M2 ditambah dengan M3. 36 V1-nya bisa kita coret ya, 36 V1, 36 V1. Kemudian untuk menyederhanakannya, yang ruas kanan kita buka kurungnya ya. Kita lanjutkan di sini untuk penyelesaiannya. Berarti yang ruas kirinya kita tetap punya 9 M2 ditambah dengan M2 kuadrat ditambah dengan 9 M3 ditambah dengan M2 M3 sama dengan yang ruas kanan kita punya 9 M2 ditambah dengan 2 M2 kuadrat ditambah dengan M2 M3. Kita tulis di sini ya, ditambah dengan yang bagian suku terakhir adalah M2 dikalikan M3. Oke, sekarang kita lihat 9M2-nya boleh kita coret ya, 9M2-nya, kemudian 9M3-nya tidak ada temannya, yang punya teman adalah M2 M3, maka M2 M3 boleh kita coret juga karena 0 kalau kita kurangkan, sehingga bentuk akhir yang kita dapatkan adalah nilai dari yang ruas kiri sisanya adalah 9M3 itu akan sama dengan M2-nya. Kumpulkan yang M2 kuadratnya ya. Di sini ada M2 kuadrat, yang kanan ada 2 M2 kuadrat. Maka kalau dipindah kita dapatkan M2 kuadrat. Sehingga dari sini kita dapat akar dari 9M3 itu sama dengan M2. Nah, inilah nilai M2-nya ya pada saat V3-nya maksimum. Langkah terakhir tinggal kita masukkan. M3 di soal diberikan angkanya tadi adalah 0,25. Berarti di sini M2-nya itu mendekati, langsung kita hitung ya. Akar dari 9 dikalikan 0,25. Oke, kalau di sini berarti masih sama dengan ya. Kita tulis dulu sama dengan 9 dikalikan 0,25 itu adalah 4,5 dibagi 2, 2,25. Oke, jadi ternyata angkanya pas ya. Jadi ini akan sama dengan akar dari 2,25.
Akar dari 2,25 adalah 1,5. Pas 1 desimal ya. Maka kita dapatkan nilai untuk M2 pada saat V3-nya maksimum, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1,5, satuannya adalah kilogram, seperti itu.